Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Giza Sina Pajiatunisa, absen 13 dari 12 IPS 4. Nah, di sini aku bakal ngejelasin siklus akuntansi perusahaan jasa. Di sini aku bakal ngejelasin dua tahap nih. Yang pertama laporan laba rugi dan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Nah, langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, sebelum masuk ke videonya, di sini aku mau jelasin kalau misalkan aku ngambil contoh dari persamaan dasar akuntansi Salun Wulan. Nah, sebelum kita nanti masuk nih ke penjelasan yang bakal aku jelasin, aku mau minta kalian dulu untuk memahami dan menganalisis dari persamaan dasar akuntansi Salun Wulan ini agar nantinya kalian lebih mudah ketika aku menjelaskan tentang siklus-siklus akuntansi. Oke. Nah, sebelum masuk ke perhitungannya, di sini aku bakal ngejelasin tentang pengertian laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi itu adalah laporan finansial suatu perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan pada perusahaan tersebut. Isi laporan ini yaitu data-data pendapatan dan juga beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan laporan ini, pihak-pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan saat ini. Nah, setelah kalian tahu tentang pengertian laporan laba ruginya, langsung aja kita ke perhitungannya. Nah, oke, sebelum itu kalian harus tahu nih kalau misalkan rumus dari laporan laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi beban. Jadi di sini kita cari tahu dulu nih mana yang termasuk beban dan pendapatan. Nah, di keterangan udah aku buletin mana yang termasuk pendapatan dan beban. Di situ ada tertulis pendapatan jasa. Nah, maka itu masuknya ke pendapatan sebesar 17 juta. Ada juga bebannya, ada beban sewa sebesar 3 juta, beban gaji sebesar 2 juta, beban perlengkapan 6 juta, beban penyusutan peralatan 1.800.000 dan beban listrik dan telepon sebesar 800.000. Nah, setelah kita mengetahui apa yang termasuk pendapatan dan beban, langsung aja kita hitung bareng-bareng ya. Nah, setelah kita tahu nih apa yang termasuk pendapatan beban, kita buat seperti ini ya. Ini dalam ribuan, tapi tetap saja kita harus menyebutkan dengan angka sebenarnya. Jadi kan tadi ada pendapatan jasa, 17 juta kita taruh dulu ya. Untuk bebannya ada beban sewa 3 juta, beban gaji 2 juta, beban perlengkapan 6 juta, beban penyusutan peralatan 1.800.000, beban listrik dan teleponnya ada 800.000. Nah, semua beban-beban ini kita tambahin dulu nih. Nah, hasilnya adalah 13.600.000. Nah, setelah kita mengetahui semua hasil bebannya, kita kembali lagi nih ke rumus awal yaitu pendapatan dikurangi beban. Jadi pendapatan jasa yang tadi 17 juta dikurangi beban keseluruhan yaitu 13.600.000. Nah, ternyata hasilnya adalah 3.400.000. Nah, karena hasilnya positif, maka Salon Wulan ini mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, gimana? Gampang banget kan? Nah, langsung aja kita ke perhitungan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Nah, tapi seperti biasa, aku bakal jelasin apa itu laporan perubahan terlebih dahulu. Jadi, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Perubahan modal di dalam laporan keuangan ekuitas diperoleh dari selisih antara penambahan jumlah modal awal dan laba atau rugi dengan jumlah penarikan modal. Nah, setelah kalian tahu nih dari pengertian laporan perubahan modal, langsung aja kita ke perhitungannya. Nah, perlu kalian ketahui juga nih, jadi rumus dari perubahan modal itu adalah modal awal ditambah laba dikurangi FRIVE. Nah, kita analisis dulu. Jadi itu udah aku buletin juga di keterangannya, itu modal awalnya itu 160 juta. Untuk labanya sendiri yang udah kita hitung tadi yaitu 3.400.000. Dan untuk FRIVE-nya udah aku buletin juga yaitu sekitar 2 juta. Nah, setelah kalian mengetahui apa-apa saja yang ada dalam rumus, langsung aja kita hitung bareng-bareng ya. Oke, seperti biasa kita buatnya dalam ribuan ya. Untuk modal awalnya itu kita udah mengetahui sebesar 160 juta. Nah, untuk labanya kita juga sudah mengetahui yang sudah kita hitung bareng-bareng tadi yaitu 3.400.000. Sesuai dengan rumus maka kita tambahkan keduanya.
Jadi hasilnya sebesar 163.400.000. Nah, ternyata ini tuh mengalami kenaikan modal. Nah, untuk rumus selanjutnya itu kan dikurangi price. Kita juga udah mengetahui nih price-nya itu yaitu 2 juta. Langsung aja kita kurangin. Ternyata hasilnya itu adalah 161.400.000. Maka 161.400.000 ini yang disebut modal akhir. Gimana, gampang banget kan? Kalian pasti bisa. Oke, itu dia penjelasan dari aku. Semoga kalian bisa mengerti dan semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!